Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 5 pada pembelajaran 3 ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Jadi bagi adik-adik yang belum atau teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke, ini dia kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 21, 22, 23, 24, dan 26. Ayo membaca. Pada halaman 20 terdapat sebuah teks yang harus dibaca, mengenal letak geografis Indonesia. Jadi silakan adik-adik baca ya sampai selesai ya. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia termasuk atau terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang berukuran besar dan kecil di bawah wilayah Indonesia, dan sejumlah pulau tersebut sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Wow, tidak ada penghuninya ya. Sempat adik-adik mau tinggal di sana, di salah satu pulau di antara 6.000. Beberapa pulau besar di antara Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, dan Papua. Sementara itu beberapa pulau kecil berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Ini dia gambar peta Indonesia di 34 provinsi wilayah Indonesia berbentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Dari Sabang sampai Merauke terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.500 km kuadrat atau pangkat 2. Perairan Indonesia adalah luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km kuadrat atau persegi ya. Ini dia jawaban halaman 21. Satu, menentukan pokok pikiran dari informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Ingat paragraf 1, pikiran utamanya itu letak geografis merupakan letak suatu daerah dan atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Informasi pentingnya yaitu letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. 2. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra ya. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ini dia informasi pentingnya, dan berbatasan dengan beberapa negara. Ini dia tabel lengkapnya. Paragraf 1, 2, dan sedangkan paragraf 3, pikiran utamanya negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Informasi pentingnya Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan yang 6.000 diantaranya merupakan pulau tak berpenghuni. Ya, mungkin dia terpencil ya pulaunya, makanya di sana aksesnya ke sana atau jalan ke sana sangat susah dan listrik tidak ada ya. Termasuk pulau-pulau ini yang sangat seram ya, tidak berpenghuni. 4. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Itu dia pikiran utama dan informasi penting dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Oke adik-adik, silahkan dicatat dulu.
2. Perhatikan kembali gambar peta pada halaman 20. A. Tuliskan nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Jawabannya yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Silahkan dicatat adik-adik. Lanjut. B. Tuliskan nama perairan yang memiliki wilayah negara Indonesia. Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, Samudra Pasifik di sebelah timur dan utara, dan Laut Cina Selatan di sebelah utara juga ya. Oke adik-adik, silahkan dicatat. Baik adik-adik, lanjut. C. Berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan dalam bacaan. Jadi silahkan adik-adik ya, beri tanda silang pulau-pulau besar ya. Ini dia pulau-pulau besarnya ya. Jadi ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang tanda silangnya. Sedangkan yang lingkaran itu adalah pulau-pulau kecil. Ada Maluku, Flores, ada Bali, NTT, ada Madura, iya. Ada Riau, apa ini, Babel, Bangka Belitung ya. Oke adik-adik. Sudah disilang ya pulau-pulau besarnya. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan dalam bacaan. Ini dia, lingkarilah pulau kecilnya. Ini dia. Dan pulau besarnya disilang, sedangkan pulau kecilnya dilingkari. Ini dia, ada Pulau Flores, Maluku, Halmahera, ada Bangka Belitung, Bali ya. Ini dia adik-adik ya, yang lingkaran Bali, NTT, Flores, Maluku, Halmahera, Bangka Belitung juga Madura. Silahkan dilihat adik-adik ya petanya. Bagian E, apa yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Ya adik-adik ya. Jadi negara Indonesia itu terletak di antara dua benua dan benua Asia dan benua Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Silahkan dicatat dulunya adik-adik bagian E. Kalau sudah dicatat jawaban bagian E, ini dia lanjutannya. Kalau sudah dicatat atau di screenshot, di foto, kita lanjut ya. Ayo membaca pada halaman 25 teman-teman diminta membaca sebuah teks tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Silakan adik-adik baca sampai selesai ya. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928.
Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajah Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan menggunakan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Makanya adanya Sumpah Pemuda ya, karena para pemuda di seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta ya untuk melakukan berbagai penjuru untuk berkumpul ya. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu para pemuda yang berbeda suku, adat dan bahasa bertekad untuk bersatu dan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi Sumpah Pemuda tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Setelah mengucapkan ikrar pada saat itu pertama kalinya lagu Indonesia Raya didengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wajah Rudolf Supratman atau biasa disebut WR Supratman. Ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Ingat, itu dia sejarahnya lagu Indonesia dan Sumpah Pemuda. Pada halaman 26 teman-teman diminta menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan bacaan di atas serta membuat sebuah poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Tapi sebelum itu kita jawab dulu halaman 23 dan 24. Kali ini kamu akan mencoba untuk menggambar sebuah peta geografi Indonesia secara sederhana. Kamu akan menggambar peta yang dimiliki skala yang sama dengan peta aslinya, namun untuk itu kamu memerlukan beberapa alat tambah seperti buku atlas, kertas gambar ukuran A4, penggaris pensil dan pensil warna. Lalu ikutilah tahap-tahap berikut ini jawabannya. Berikut gambar peta Indonesia yang dapat kalian gambar dengan mudah. Ini dia. Silakan warnai adik-adik ya. Oke, ini dia pada halaman 26 kita jawab pertanyaannya berdasarkan bacaan di atas. Lakukan pertanyaan 1. Bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Jawabannya ini dia. Organisasi Budi Utomo mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk para pemuda. Pada tanggal 27 sampai 28 para pemuda berkumpul untuk mengucapkan sumpah, yakni Sumpah Pemuda 27 sampai 28 Oktober ya. Oke, silahkan dicatat adik-adik. Menyendiri bertapa. Tidak datangnya juga orang tuh. Tapi ndak turun di motor nah. Oh, di atas mau lewat ji. Ini dia nomor 2. Mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Karena Belanda tidak ingin kekuasaan mereka terganggu oleh organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Betul, karena Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia. Untung ada pemuda ya yang bergerak membentuk sebuah organisasi berkumpul di Jakarta dari berbagai suku dan
agama ya. Pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Sayangnya masih terjadi tawuran yang dilakukan oleh kalangan pelajar. Silahkan dicatat. Dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan. Persatuan dan kesatuan bangsa mampu memperkuat kekuatan Indonesia dalam membebaskan diri dari penjajahan. Hal tersebut terbukti dari keberhasilan Indonesia yang mampu mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Membuat poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan bersama dengan seorang teman. Membuatlah sebuah poster sederhana yang berisi ajakan kepada siswa lain untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda. Gunakanlah sebuah kertas gambar A4 untuk menggambarkannya. Ini dia contoh posternya. Ayo perkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Posternya, ayo berlatih. Satu, apakah yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Silahkan dicatat. Apa saja yang ada pada sebuah peta? Judul, garis tepi, garis astronomis, skala, mata angin, simbol, dan legenda.
Silahkan dicatat. Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Jelaskanlah makna kalimat tersebut. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang berpotensi meningkatkan ekonomi Indonesia. Silahkan dicatat adik-adik. Empat, bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa? Sumpah Pemuda menjadi peristiwa yang sangat membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan mampu memperkuat kekuatan bangsa. Hal ini hendaknya tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga harus dilaksanakan oleh para penerus bangsa untuk menuju bangsa yang lebih maju lagi. Oke, adik-adik ya, sebagai penerus bangsa dan teman-teman tetap memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ya, agar kita tidak dijajah lagi kembali. Oke. Ayo renungkan nilai-nilai apa saja yang dapat kamu ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Menurutmu apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan negara lainnya? Beberapa negara lainnya. Jawabannya, nilai yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda yaitu cinta bangsa dan tanah air, persatuan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, meningkatkan semangat gotong royong dan kerjasama. Kerjasama dengan orang tua. Bagaimana orang tuamu? Maksud saya bersama orang tuamu. Carilah gambar pada majalah atau surat kabar yang menggambarkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Tempelkan gambar tersebut pada sebuah kertas A4. Tuliskan pendapatmu terhadap isi gambar, lalu tuliskan makna gambar sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kertas A4 itu adalah kertas HVS. Nah, ini dia. Jadi silakan bersama orang tua cari gambar pada majalah atau surat kabar atau koran yang menggambarkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 5 kelas 5 subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 3 di buku tema siswa halaman 21, 23, 24, 26. Semoga bermanfaat dan berguna adik-adik ya. Baik adik-adik yang belum subscribe dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya, like juga ya, agar adik-adik dan teman-teman tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti kakak bantu jawab. Tulis saja tema berapa, halaman berapa, dan kelas berapa. Mohon maaf bila videonya kurang menarik atau ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan, mohon maaf ya adik-adik ya. Baik adik-adik, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.